Hola, halo sinias, annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama saya Alfian, menyapa sinias dengan film-film menarik. Nah, film kali ini cukup unik loh. Pernah terfikir nggak dukun santet Indonesia menjadi buah bibir film di negeri gingseng Korea Selatan? Kalau belum, kudu banget nih pantengin film ini. Judulnya The Curse Dead Man's Pride. Film gokil deh kalau saya bilang mah. Karena hanya di film ini seorang dukun santet Indonesia bisa obrak-abrik ratusan orang Korea dengan menggunakan pasukan mayat hidup. Dan kokoh dengan slogan yaitu membunuh tanpa menyentuh. Wadaw, horor nggak tuh? Yuk hayuklah, langsung cus kita saksikannya. Dukun santet kebanggaan kita go internasional. Film ini menggabungkan kisah perdukunan Indonesia dengan zombie versi Korea yang disebut dengan nama Jae Chui yang berasal dari buku Yong Jae Chongwa yang ditulis pada masa era Joseon. Kayak di film Kingdom nih. Siapa yang suka atau penggemar berat dari film Kingdom? Pasti tahu nih zombinya seperti apa. Rilis pada Juli 2021 di Korea Selatan, film ini disutradarai oleh Kim Yong-wan dan diproduksi oleh Climax Studio. Next, lanjut. Ceritanya dimulai saat Korea dihebohkan dengan kasus pembunuhan berantai misterius yang dilakukan oleh mayat hidup atau Jae Chui yang dikendalikan oleh seseorang. Setelah membunuh, sosok zombie ini akan melebur hancur layaknya sebuah patung dari tanah lumpur. Seorang penulis dan juga reporter wanita bernama Im Jin Hae yang diperankan oleh Jin Won yang sedang melakukan sesi wawancara dihubungi oleh seorang yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Dan dia ingin diwawancarai secara terbuka sehingga bisa ditonton oleh orang banyak di televisi. Sangat aneh ya motifnya. Im Jin Hae memiliki suami seorang kepala polisi bernama Jeong Song Jun yang diperankan oleh Jung Mon Sung. Suaminya sangat khawatir dengannya sehingga menyiapkan penjagaan ketat saat proses wawancara berlangsung. Next, singkat cerita, proses wawancara berjalan singkat. Park Yong-hu, seorang mayat hidup, hanya ingin memberitahukan bahwa dia akan membunuh para petinggi perusahaan farmasi Seungil jika mereka tidak mau minta maaf secara terbuka dengan tulus. Itulah inti dari wawancara dalam kesempatan tersebut. Setelah wawancara tersebut selesai, Park Yong-hu malah menyandra Jin Hae dan membuat para polisi mengepung dan menyerangnya. Namun ternyata Jin Hae atau Park Yong-hu itu sangat kuat dan sulit ditembak mati. Jae Hui tersebut akhirnya mematung, melebur, dan mati sendiri. Ini disiarkan langsung di pertelevisian Korea Selatan dan membuat heboh dan gempar warga di sana, termasuk juga 3 petinggi dari farmasi tersebut. Di sisi lain, polisi dan jurnalis ini mencari tahu lebih terkait mayat hidup tersebut. Seorang profesor bernama Jang yang diperankan oleh Go Gyu Pil menganalisa mayat hidup tersebut dari simbol atau tato yang ada di pergelangan tangannya, yang kemudian disimpulkan atau diketahui kemungkinan berasal dari Indonesia. Dan dia meyakini bahwa orang yang mengendalikan Jae Hui tersebut adalah dukun santet. Di sisi lain, si jurnalis memiliki teman yang bernama Baek Soo Jin
Baek Sojin ini adalah cenayang. Ya, sama artinya dengan dukun kalau di Korea Selatan. Baek Sojin diperankan oleh Jung Ji Soo. Baek Sojin memiliki kekuatan gaib dan sedang berada di luar negeri. Dan dia merasakan adanya bahaya yang mengintai sang jurnalis. Dia pun kembali ke Korea dan nantinya dia yang akan melawan dukun santet tersebut. Nah, lanjut ya sineas. Singkat cerita, si dukun santet ini pun mengendalikan zombie-zombinya untuk menyerang gedung farmasi yang telah dijanjikan pada sesi wawancara bersama dengan jurnalis tersebut. Nah, ini dia nih scene favorit saya. Saat ternyata nggak cuma 1 atau 2 zombie, tapi 100 zombie menyerang gedung obat dan memburu para petinggi perusahaan obat tersebut. Nggak hanya di gedung ya, Senias. Scene yang paling ciamik juga saat kejar-kejaran menggunakan mobil taksi oren. Keren mah di sini keren. Dari alurnya, kejar-kejarannya, bakuhan timnya. Tonton. Kalian kudu nonton pokoknya. Susah nih buat digambarkan secara kata-kata. Inti ceritanya sih mengisahkan tentang dendam dukun santet asal Indonesia yang kehilangan anaknya. Putri perempuan dukun ini mencari pekerjaan di Korea Selatan. Namun, bukannya pekerjaan yang didapatkan, malah dia menjadi tunawisma. Nah, di sisi lain, sebuah perusahaan obat menggunakan tunawisma ini untuk uji klinis obat. Jelas secara ilegal ya, orang-orang yang mengikuti uji klinis tersebut meninggal tanpa alasan yang jelas. Dukun santet ini pun khawatir dan datang ke Korea Selatan untuk mencari anaknya. Saat menemukan bahwa anaknya sudah tewas akibat mengikuti uji klinik tersebut, ia bertekad membalas dendam pada pemilik dan pimpinan perusahaan obat yang menghidupkan orang-orang tunawisma yang sudah menjadi korban perusahaan tersebut dan menjadikannya zombie untuk balas dendam pada perusahaan tersebut. Ya, ending ceritanya sih memang si dukun tidak berhasil ya membunuh salah satu petinggi dari perusahaan farmasi tersebut karena aksinya berhasil digagalkan oleh si cenayang Korea. Tapi si petinggi perusahaan tersebut tetap juga meninggal. Namun dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Ironi ya. Tetap ujung-ujungnya adalah perebutan kekuasaan di perusahaan. Oke sineas, kesimpulan dari saya sih film ini menarik ya ditonton bagi sineas yang emang hobi nyari tontonan zombie dan seru-seruan. Recommended banget dah. Selain ceritanya yang keren, sutradara dan penulis naskah film ini juga berhasil meracik bumbu-bumbu kebudayaan lintas negara yang dimix menjadi tontonan yang menghibur pastinya. Tetap ya, ini hanya hiburan. Sekali lagi hanya hiburan. Jangan terobsesi jadi dukun santet, cenayang, atau malah zombinya. Rating pribadi dari saya sih 8,5 ya untuk zombie-zombie yang nyupirin taksi. Hehehe. Sekian dulu ya sineas. See you, bye-bye.